Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Revalina Baruta dari kelas 4B FAI dengan NPM 2313631110041. Di sini saya akan menjawab soal dari MK Filsafat Pendidikan Islam. Soal pertama itu ada pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan. Nah, kalau kita bicara filsafat pendidikan Islam, sebenarnya ini tuh bukan cuma teori yang abstrak, tapi juga berpengaruh banget ke praktik pendidikan, baik di madrasah maupun pesantren. Nah, misalnya di pesantren berbasis pada kitab kuning dengan metode sorogan dan bendongan. Nah, ini tuh bentuk nyata dari filsafat pendidikan Islam yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap ilmu agama. Contoh lainnya di sekolah umum yang berbasis Islam, penerapan pendidikan karakter sangat kuat. Siswa enggak cuma diajari mata pelajaran umum, tapi juga diajak untuk memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh ini jelas kelihatan dari cara guru mengajarkan adab sebelum ilmu, seperti bagaimana sopan santun terhadap guru dan temannya. Yang ini juga bagian dari filsafat pendidikan Islam. Nah, soal yang kedua yaitu kedudukan filsafat pendidikan Islam dibandingkan filsafat pendidikan Barat. Kalau dibandingkan filsafat pendidikan Islam dan Barat tuh punya pendekatan yang berbeda. Filsafat pendidikan Barat lebih banyak menekankan pada rasionalisme, empirisme, dan kebebasan berpikir. Pendidikan di Barat itu cenderung berorientasi pada pengembangan individu dan inovasi teknologi. Filsafat pendidikan Islam di sisi lain menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Islam tidak menolak akal, tapi tetap ada rambu-rambu yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Kelebihannya, filsafat pendidikan Islam lebih holistik karena enggak cuma fokus ke aspek intelektual, tapi juga spiritual dan moral. Tapi kelemahannya terkadang masih ada sistem pendidikan Islam yang kurang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga metode pengajarannya masih tradisional. Nah, soal yang ketiga yaitu karakteristik filsafat pendidikan Islam dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Kalau dilihat dari karakteristik filsafat pendidikan Islam di Indonesia punya ciri khas seperti yaitu berbasis tauhid. Nah, semua aspek pendidikan diarahkan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya pendidikan akhlak, bukan sekadar pintar akademik tapi juga membentuk karakter Islam. Selanjutnya integrasi ilmu agama dan umum. Contohnya sekolah Islam modern seperti Muhammadiyah dan NU punya kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan sains. Selanjutnya menyesuaikan dengan budaya lokal. Nah, seperti tradisi mengaji setelah maghrib seperti yang dilakukan di perkampungan. Ini bagian dari pendidikan Islam yang tetap mempertahankan budaya lokal. Nah, selanjutnya soal keempat yaitu prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip ini bisa jadi pedoman dalam pembelajaran. Nah, misalnya yang pertama yaitu ada tauhid sebagai dasar pendidikan. Nah, semua ilmu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Yang kedua yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu. Nah, ilmu sains dipelajari tapi tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan untuk semua. Islam mengajarkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan, termasuk perempuan yang seperti yang dicontohkan dalam sejarah Islam. Nah, yang keempat yaitu ada pendidikan sebagai ibadah. Menuntut ilmu bukan sekadar cari kerja, tapi juga ibadah. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu pembentukan karakter peserta didik berdasarkan filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam Islam pendidikan karakter itu penting banget. Rasulullah sendiri adalah contoh teladan yang mendidik akhlak. Nah, dalam pendidikan Islam pembentukan karakter ini bisa dilakukan dengan yaitu ada keteladanan. Guru harus jadi role model bagi siswa. Kalau guru ingin siswa disiplin, ya dia juga harus disiplin. Nah, terus ada pembiasaan. Misalnya
membiasakan siswa untuk selalu mengucapkan salam, jujur, dan disiplin dalam waktu sholat. Selanjutnya ada nasihat dan pembinaan. Dalam Islam, mendidik itu enggak boleh dengan kekerasan, tapi lebih ke arah memberikan nasihat yang baik dan membimbing dengan kasih sayang. Selanjutnya yang soal ke-6 yaitu ada implementasi filsafat pendidikan Islam yang dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dalam Islam juga bahwa semua manusia punya hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya, di masa Nabi Muhammad SAW, ada sahabat bernama Abdullah bin Maktum yang buta, tapi beliau tetap mendapatkan pendidikan Islam dan bahkan diangkat sebagai muadzin. Selanjutnya ada di zaman sekarang banyak sekolah Islam yang sudah mulai membuka kelas inklusif di mana siswa dengan kebutuhan khusus juga bisa belajar bersama dengan teman-temannya yang lain. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu tidak membatasi, justru membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan konsep Iqra dalam Al-Quran. Selanjutnya ada soal yang ke-7, yaitu konsep pendidikan berbasis tauhid dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Jadi dalam Islam, konsep pendidikan berbasis tauhid itu artinya pendidikan yang selalu dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah. Nah, ilmu yang dipelajari tidak cuma buat dunia tapi juga buat akhirat. Contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat dari cara pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai ibadah dalam keseharian. Misalnya, di sekolah Islam, pelajaran sains tidak cuma bahasa teori, tidak cuma bahas teori tapi juga dikaitkan dengan kebesaran Allah. Misalnya belajar tentang histori bumi juga bisa jadi bahan tadabbur tentang kekuasaannya. Nah, dalam keluarga, orang tua yang mengajarkan anaknya bahwa mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Jadi belajar itu bukan sekadar cari nilai bagus, tapi juga cara mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, pendidikan berbasis tauhid mendorong orang untuk berakhlak baik. Misalnya, seseorang yang paham konsep tauhid pasti akan jujur dalam bekerja karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Selanjutnya, soal ke-8, implementasi filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif dalam Islam sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Islam tidak membeda-bedakan siapa yang berhak mendapatkan ilmu, termasuk mereka yang punya keterbatasan fisik atau mental. Contohnya di zaman Nabi ada sahabat Abdullah bin Maktum yang buta tapi tetap dipercaya untuk menjadi muadzin. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik enggak dipenghalang dalam menuntut ilmu atau berkontribusi dalam masyarakat. Nah, di zaman sekarang, sekolah-sekolah Islam mulai menerapkan pendidikan inklusif, di mana anak-anak dan kebutuhan khusus juga bisa belajar di lingkungan yang sama. Nah, dengan anak-anak lain, misalnya ada madrasah yang menyediakan fasilitas khusus untuk siswa tunanetra atau tunarungu. Nah, dalam kurikulum Islam, filsafat pendidikan Islam juga menekankan pentingnya kasih sayang dan bimbingan dalam mendidik. Jadi, pendekatan dalam pendidikan inklusif ini lebih menekankan pada pemahaman yang pendampingan daripada paksaan. Intinya, filsafat pendidikan Islam sebenarnya sudah sejak lama mendukung pendidikan yang terbuka untuk semua orang tanpa diskriminasi. Oke, baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.